Kalau yang di Singkawang itu aku waktu SMP kan tinggal di rumah nenek aku. Hmm. Mama aku di Sintang lah. Mama aku di Sintang, aku SMP di Singkawang. Jadi rumah itu ruko, Hmm. deretan ruko itu kan, tapi Cina, deretan Ah. ruko-ruko. Nah, jadi aku pas aku tinggal situ tuh berapa kali ada gangguan kayak misalnya pernah aku lagi mau sholat nih, Hmm. asar Hmm. sama sepupu aku. Jadi rumah aku tuh kan Kristen ya, Hmm. bapak aku mualaf. Jadi tuh di rumah tuh isinya orang-orang itu Kristen semua. Jadi aku sama sepupu aku kalau mau sholat tuh kita naik ke atas. Karena di atas tuh satu-satunya tempat yang nggak ada gambar itu, tau kan? Iya, 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 iya. Nah, jadi sholatlah aku ke atas sama sepupu aku. Tapi giliran. Jadi di duluan, terus aku setelah dia selesai sholat. Nah, pas dia lagi sholat, aku tuh main-main gimana sih budak-budak kan. Jadi suka main sama mukena tuh kan kalau dibawa berputar-putar kan ngelebar kan, gitu kan Oh, iya, kayak iya, iya, iya. kembang, kayak Kayak kembang kayak film kembang. India gitu lah ya. Nah, jadi aku muter-muter di belakang sepupu aku. Nah, pas aku mutar, kebetulan rumah rumah nenek aku tuh kayak lorong gitu kan, Hmm. lorong di depan tuh balkon ke jalan raya, di belakang arah ke gunung sama kuburan Cina, Hmm. tempat buat jemur baju. Jadi pas aku putar 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 pas lihat ke pintu belakang yang Hmm. arah ke gunung, di situ aku ngeliat ada nenek-nenek pakai baju hitam, gaun, Hmm. topi hitam, Hmm. visual itu kayak ini yang di Insidious, Oh, iya, 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 iya. Tahu pakai topi aku. hitam, baju hitam, mukanya biru, kayak Itu. putih, pucat, biru. Ih. Itu enggak sih? Pas aku muter gitu kan aku ngelihat di jalan cepat sekali di jalan, sedangkan di belakang itu tempat jemuran itu kan hanya sepeta gitu kan, jadi kan otomatis nggak ada pintu keluar mau kemana-mana kan nggak bisa, karena Hmm. kan aku ke belakang aku aku agak kan gitu agak dia, Hmm. aku lihat dan nggak ada apa-apa. Dari situ aku langsung kayak itu aku benar-benar takut. Gile, gile sih. Kalau itu sih pas lagi, soalnya kan itu kan mutar kan cepat lah istilahnya kan. Itulah pas aku muter pun aku pun terlihat nggak dengan diri gitu, Dia tuh posisinya ngadap kau atau jalan jalan, jalan berarti kau jalan lihat dari samping gitu ya. tapi cukup jelas sampai aku lihat bajunya, aku lihat warna mukanya. Ih. Ih, gimana kalau sih, gimana tuh Cak pas gitu tuh. Itu aku langsung takut, aku langsung apa namanya, tapi aku belum belum mau bilang sama sepupu aku kan. Hmm. Jadi selesai dia sholat aku langsung sholat, aku minta tunggu sama dia, tunggu aku jangan kok kemana-mana, tunggu aku sampai selesai sholat aku bilang. Di situ ditunggu dia kan udah selesai sholat, langsung kayak dia turun ke bawah. Nah, pas turun ke bawah aku cerita lah sama orang-orang Heeh. pas mereka mau makan Heeh. makan minum itu gitu loh. Soalnya di rumah oma aku tuh kebiasaan pagi sore biasa tuh ngetes sama-sama gitu kan, jadi tuh pada duduk lah di ruang makan. Heeh. Di ruang makan di dapur kan aku duduk, posisi aku dekat pintu, sebelah aku sebelah aku. Heeh. Wah, cerita kayak gitu tiba-tiba di belakang aku ini ada yang nyelek, Ada kayak nyulek. orang kayak orang lewat terus Hah? nggak sengaja senggol kita. Oh, iya, 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 paham, paham. Jadi aku lihat, aku langsung refleks dong, aku nulis kan, aku nulis Hmm. nggak ada orang. Terus aku Hmm. bilang sama aku, kok nggak usah nyulik-nyulik aku bilang kayak gitu. Soalnya aku posisi masih takut kan, masih kayak masih teringat sama yang tadi. Jadi Iya, aku iya. bilang, kok nggak usah ngacau, nggak usah nyulik-nyulik aku bahasa waktu itu. Terus dia bilang, enggak, emang ada aku ngacau? Oh, kata bilang kayak gitu. Orang aku, dia lagi megang sendok sama garpu. Aku nggak tengok tangan aku nih kata itu. Heeh. Jadi aku bilang, terus siapa aja tadi yang lewat-lewat di belakang aku nih, terus terasa ada angin gitu bah. Kayak, Hmm. dia setelah orang lewat kan, Iya, iya, terasa iya. ada angin gitu kan. Jadi Hmm. dari itu aku jadi lumayan seram gitu. Jadi aku tuh di situ memang terasa aku takut tuh. Takut banget, kadang aku mau ke atas sendirian malam-malam itu tuh aku juga nggak berani.
Kalau lagi datang takut takut sekali. Jadi kayak berasa dia tuh muncul muncul tuh di kau terus gitu ya. Hmm, Di sepupu kau tuh nggak pernah ada cerita-cerita gitu. enggak sih dia. Berarti kayaknya emang kau inilah agak agak lebih peka gitu daripada orang lain gitu. Enggak tahu gak lah aku. Kayaknya sih gitu. Mungkin Tapi sih. aku tuh enggak gak yang gimana-gimana gitu, bah. Maksudnya enggak gak yang sering-sering. Cuma Iya. kalau pas beberapa kali ya ada. Cuma anehnya memang aku juga yang sering merasa sering biang gitu. Hmm. Selain itu, Pernah pernah aku pas pagi-pagi, pagi-pagi sekali, maksudnya masih ya jam 8, jam 10-an gitu kan. eh, Ini aku SMA. Kebetulan aku SMA-nya di Sintang, madrasah gila, kelas kemana-mana 2. ya. Tapi kan pindah-pindah. Ya. Nah, jadi pagi-pagi aku udah mandi, udah Hmm. nyuci, udah sarapan, udah ngeteh kan, udah santai, udah jemur pakaian. Nah, pas selesai jemur pakaian tuh, kan aku tadi kan sekolah di Sintang kan, di Hmm. madrasah kan. Hmm. Terus ke Singkawang itu liburan pas dekat-dekat hari Natal, Natal tahun baru. Ah. Singkawang udah pagi-pagi ini kan aku udah beres semua lagi mau jemur pakaian, aku teleponan sama mantan aku, Hmm. abang kelas aku lah kan. Ya, ya, ya. Terus teleponan, om aku nih ini eh, pas ada om aku dari Pontianak datang ke situ juga karena kan Hmm. mau Natal kan, jadi tuh kumpul Ngumpul lah di ngumpul situ. semua lah keluarga ya. Jadi pas udah kayak gitu teleponan ini kan, om aku nggak lama datangnya dari depan, dari dia padahal lagi duduk di depan rumah Hmm. dan aku di lantai 2 yang ada aku cerita itu, Hmm. di tempat jemuran baju. Aku di Hmm. situ, dia dari depan, dan itu lumayan lah jauh banget jaraknya, aku di atas dia di bawah dan dia di depan. Ya, ya. Sedangkan rumahku di pinggir jalan kan, otomatis kayak ribut pasti. Ya, ya. Terus dia masuk di bawah, di tempat jemuran itu tembus ke bawah gitu, bah. Jadi pas di bawah tuh tempat nyuci kan nggak ada atapnya, jadi Ah. itu kelihatan dari bawah ke atas tuh kelihatan. Hmm. Jadi itu sama aku langsung nanya, mbak, gitu, aku lagi teleponan sama cowokmu kok? Hah, ngapa om? Aku kan, kok di loudspeaker? Tapi dia bilang, hah, loudspeaker? Ngapain aku? Logika aja, ngapain aku teleponan sama cowok loudspeaker, ya Ah, kan? iya, iya, iya. Jadi aku bilang, enggak lah, aku bilang gitu. Ngapain aku teleponan di loudspeaker, kayak kurang kerjaan aja, aku bilang gitu. Ah. Terus aku ngomong sama siapa, kok suaranya sampai ke depan, kata dia. Hah, Hah? aku bilang kayak gitu kan. Di Anjay. ke depan. Dan itu aku kaget lah aku kan. Aku enggak, aku bilang gitu kan, hebat enggak ada ngomong pakai loudspeaker, aku bilang gitu. Gak usah, nggak ada om, aku bilang, aku perasaan aku udah nggak ngomong kan. Tapi kayak ya udahlah, sok berani gak kan. Ah. Aku nggak usah sembarangan kalau ngomong, aku bilang kayak gitu. Kalau hati-hati di atas tuh teleponan, kata bilang kayak gitu, nanti ada hantu, kata bilang. Aku ini sok lah kan, aku bilang, aku bilang gitu. Nanti kalau dia ada, aku ajak kenalan, aku bilang dia kayak gitu. Padahal udah ada kejadian tadi tuh ya. Nah, udah ada tuh, itu udah jauh sebelumnya kan. Itulah. Maksudnya aku udah ngerasa serem kan di rumah itu Nah, kan. itulah. Ya, Nah, terus. terus udah lah, om aku pergi. Nggak lama tuh, sebelumnya tuh di bawah tuh ada tante aku Heeh. lagi nyuci-nyuci gitu lah. Nggak lama kosong di bawah tuh. Aku nggak dengar suara satu orang pun gitu kan. Aku ngintip, oh nggak ada orang, mungkin orang di depan atau di dapur gitu, pikir aku Hmm. kan. Hmm. Setelah itu tiba-tiba ada yang ngelempar aku pakai mobil mainan. Mobil Dari mainan, pesawat mainan dari bawah. Ngelempar pas barang itu pas jatuh di depan aku. Terus aku kaget kan, aku teriak lah dari atas, ketukik kan orang di bawah tuh, bilang, Amiwan, aku bilang gitu. Gak usah bergura-gura bodoh lah, aku bilang kayak gitu kan. Dia ngelempar kan, aku kaget lah. Heeh. Terus teriak-teriak, nggak ada yang respon. Nggak lama om aku muncul dari depan. Ngapa sih, kata dia bilang itu, teriak-teriak kan dia bilang. Ngapa sih ngelempar mainan, aku bilang kayak gitu kan. Hah, Heeh. kata dia bilang, siapa yang ngelempar mainan, orang om dari tadi di depan, kata dia bilang gitu. Terus siapa jangan, mana ada orang semuanya di depan, kata dia bilang gitu. Di dapur kan nggak ada orang, jadi aku di atas sendirian dan nggak ada orang di bawah kecuali di depan. Itu Jadi ini siapa yang ngelempar mainan, aku bilang kayak gitu. tapi Nggak tahu lah, tapi paman kau emang benar ke itu kan? Ada ke belakang gitu kan? dia di depan sih. Nggak sama sekali nggak ke belakang.
enggak, duduk di depan. Siapa dong itu? Nah itu dia, makanya aku bilang siapa dong, jangan main-main loh. Makanya tapi Aduh, jangan sembarangan aduh. aja orang jalan kata Merinding dia. aku. Merinding aku. Merinding aku. Tapi itu jelas kan pas kau Bener-bener kayak dilempar ini sama merinding manusia aku. aku. Jadi makanya aku kaget kan, aku manggil om aku manggil tante aku, ngapain orang di depan ketimbang kayak gitu, kurang kerjaan amat gitu lah. Jadi aku kayak oke, bang, aku selesai aja teleponannya. Aku bilang kayak gitu, aku mau turun ke bawah. Aku bilang, matikan telepon, langsung turun ke bawah. Soalnya itu nggak ada sinyal kalau nggak data sama di depan, pinggir jalan. Kalau Heeh. di depan kan ribut kan, udah Iya, aku iya. patah. Itu tuh masalahnya masih pagi, full. Coba Masih lah, itulah masalahnya tuh. Mas dari tadi cerita kau tuh kebanyakan tuh pagi. kejadiannya tuh melawan fakta-fakta biasanya orang nyari hantu malam-malam, Sedangkan maghrib gitu kan. pagi-pagi, sore-sore, hari masih terang, masih ada matahari, masih Itulah, ramai manusia. itulah. Jadi masih banyak yang bangun, bukan orang udah tidur. Kok bisa gitu? Aku Kalau nggak ngerti. kalau emang benar ini paman kau ndak ngerjakan kau, oh ini seram sih. Bener sih. Kok bisa Serem kayak sih. gitu? Kok bisa? Tapi maksudnya aku tahu lah kalau dia emang ngerjain aku tahu gitu. Emang orangnya sih iseng, tapi aku tahu kalau misalnya dia ngerjain aku sama nggak ngerjain aku gitu, Bang. Oh, gayanya mungkin beda gitu ya kan? Kelihatan gitu. Bener-bener kayak nggak ada, ngapain, nggak penting gitu, Bang. Om Hmm. tuh di depan sama Oma. Udah lah, habis itu langsung aku matiin telepon, sudah turun, aku nggak mau naik ke atas lagi aku bilang. Tapi ya nggak bisa, barang-barang aku di atas semua. Nah, malamnya aku eh, barang aku kan di atas di kamar kakak sepupu aku. Heeh. Jadi aku udah selesai mandi sore, naik ke atas makan ganti baju, Hmm. pintu belakang yang tadi pagi belum aku tutup, aku tutup sekalian aku ngangkat pakaian. Heeh. Nah aku ngangkat pakaian, pintu itu benar-benar udah aku tutup, dan lampu aku langsung hidupin karena aku nggak mau disuruh naik ke atas nutup pintu sambil hidupin lampu udah pas udah maghrib, aku nggak mau. Heeh. Jadi aku udah antisipasi dari sore, udah pas kan ini udah ya, ingat ya, aku udah matikan udah hidupkan lampu, udah nutup Udah tutup pintu. pintu. Oke, Udah, aman. udah selesai maghrib, udah selesai isya, duduklah di depan Ya. sama om aku ngobrolin masalah tadi pagi. Heeh. Masih aku tanya, aku masih yakin kayak om aku ini, om benar kan ngomongnya itu, om kan yang ngerjain, nggak ada, masih membahas masalah tadi pagi. Habis itu ngapain ya, mau makan aku mau makan terus aku naik lah ke atas, dompet aku ada di atas kan, Heeh. naik ke atas, pas aku naik kok gelap, dan pas aku naik ke tangga, naik makin gelap. Perasaan tadi aku udah hidupin lampu pikir aku kan, pas aku naik terus benar-benar sampai di atas tuh benar-benar lampu mati, terus pintu yang tadi udah aku tutup itu terbuka. Gimana tuh? Gimana tuh? Iseng kali. Hmm. Dan pintu belakang tuh setiap dibuka kan harus diganjal harus diganjal pakai apa lah gitu kan biar dia Heeh. nggak tutup. Nah ini pintu itu tuh nggak diganjal, kalau manusia yang buka pasti Ketutup diganjal lagi. karena barang itu pasti akan ketutup lagi gitu Ah, kan. iya iya iya, paham paham. Jadi udah lihat kayak gitu, aku nggak jadi ngambil dompet, aku langsung turun, Turun, Cak. aku Benar. manggil aku aku manggil om aku. Itu langkah yang benar. Aku realistis ya boy, kita nggak kayak di film-film yang Iya, ada betul. barang langsung dikejar ya kan. Itulah. Jadi langsung aku turun, aku manggil om aku, oh ada naik ke atas nggak, aku bilang gitu. Enggak ada lah, kan kita dari tadi di sini. Emang apa, tadi Ego tuh udah naik ke atas, pintu udah ditutup, lampu udah dihidupkan, masa Hmm. baru gue naik tuh, pintunya udah terbuka, lampunya mati, gelap om di atas. Kawan kan aja naik, jangan berani naik sendiri aku bilang. Akhirnya aku kawankan sama om aku, dan benar-benar mati, lampunya mati. Ya, mungkin kan aku pikir kan mungkin aku halu kali ya tadi Ah, melihat iya iya iya. buka sama lampu mati. Saya masih benar, apa aku naik sama om aku, benar-benar mati lampu, pintu terbuka, Dan tidak ada dan aku ganjalan. nggak ada ganjalan, dan aku nutup pintu itu kayak setengah takut, takut, maju mundur maju mundur gitu aku nutupnya. Saya lah takut. Wah, gitu deh kan. Sama enggak? Itu benar-benar aku takut banget di situ tuh, kayak
takut lah, nggak setakut aku waktu Iya paham. kejadian. Paham aku kalau kayak gitu tuh udah. Kalau Soalnya bisa sih aku minta paman yang ganteng, yang baik hati, tolonglah gitu. Tutupkan pintunya. Aku sih tidak berani kalau udah kayak gitu. ada. Nah itu apa namanya? Aku langsung pas udah turun tuh aku nanya sama orang rumah kan, Hmm. ada nggak ini ada yang naik ke atas nggak katanya, aku bilang kayak gitu. Orang di rumah kalau pintu sudah ditutup, lampu udah hidup, Hmm. udah nggak ada lagi yang naik naik ke atas, apalagi kalau malam. Hmm. Hmm. Kecuali aku sama kakak aku pas mau tidur baru naik, dan memang kan nggak ada yang naik, jadi aku tuh kayak masih om gimana nih om, dia nggak berani mau tidur di atas, aku bilang sama om aku gitu. Tapi kan om aku kan untungnya tidur di sebelah kamar kakak aku tuh, jadi Ah, malamnya ya aku nginap di tempat om aku lah di sebelah itu aman lah ya jadi malam itu ya. aman masih, tapi aku deg-degan juga ya naik ke atas tuh. Ya Pokoknya kan? kalau itu banyak lah gangguan-gangguannya, aku tuh jadi seram sendiri gitu. Sampai sekarang sih aku kalau sama itu masih kayak aku nggak mau Iya, naik ke atas. iyalah sih. Pasti pasti berbekas lah kalau udah kayak gitu kan. Mulai dari kita kita paham sosoknya, kita tahulah sosoknya kayak gimana dan hal-hal yang dilakukan dia gimana gitu kan. Ya itulah, Wih, anjir, apalagi itu, merinding aku dari tadi. apalagi aku ngeliat kan waktu yang aku masih kecil dulu, Hmm, waktu yang aku berputar-putar nah ngeliat itulah. kelihatan gitu sosoknya kan ya nenek kan. Nah, Jadi pas ini ada lagi nih beberapa pas malam Natal, malam tanggal 24. masih di saat yang berdekatan kan? Masih saat yang berdekatan, jadi aku bantu kakak aku bikin kue. Hmm, Bikin kue terakhir lah kan, bikin kue terakhir sampai dah tengah malam. Kalau Kristen tuh mereka pas jam 12 malam, pas Natal itu ada yang namanya doa bersama. Nah itu mereka doa di situ kan. hmm, Aku ngantuk naik ke atas, udah selesai pas pohon Natal itu segala macam. Aku naik ke atas, duduk di kamar kakakku. hmm, Aku nggak ada mikir yang macam-macam karena udah ngantuk banget posisinya kan. ya udahlah ya gitu ya. Ya udahlah tidurlah ya. Awal kan, soalnya pagi-pagi kan harus lanjut lagi kan. Hmm, Nah, jadi pas ini udah tidur nih, nggak ada gangguan apa apa, tapi paginya aku kaget sama cerita kakakku. hmm, Jadi dia pas malam itu dia mau pergi ketemu sama kawannya yang dari Pontianak. hmm, Kebetulan datang pas jam 2 jam 3 malam, jam 3 subuh datang. Jadi kakak aku ngejemput dia ke terminal. hmm. Naiklah dia ke atas ke kamar ngambil kunci motor. Katanya pas dia naik ke atas ngeliat aku duduk, katanya aku tuh dipeluk sama nenek itu. Dipeluk, Cak. Hmm. Itu Dan kayak kakak kau gimana tuh? aku tidur ngadep dinding Hah? dan dia di belakang aku, katanya meluk aku kayak giling gitu. Ya Allah, Cak. Dan aku Kau enggak berani ke Cak aku sendiri nih, Cak. Ampun. aku suruh, ya kau udah malam nih, terus malas kok. Aduh, kayak aku salah lah nih, kayak aku salah lah. Cak, di belakang aku aman kan? Di belakang aku aman kan? Aman lah, Aman. aman sih lah, ya. Makanya aku cari posisi di belakang tembok jadi nggak akan ada apa-apa. Ya siap-siap, Cak. Aku banyak ruang di belakang aku banyak sekali ruang. Semoga aman. Harusnya kok taruh apa sih di belakang situ, Dah. harusnya biar aman. Iya, iya, siap-siap. Udah terlanjur lah, enggak apa, enggak apa. Aku tahan kok, santai. Jadi pas kakak kau lihat ada sosok itu meluk kau gimana lah tuh? Lari atau gimana? Atau Dia mastikan gitu? bangunkan aku katanya. Hah? Katanya dia bangunkan aku tapi aku nggak bangun-bangun. Kakak kau ngebangunkan di saat ada nenek-nenek itu meluk kau? Wah, betapa berani kakak Puja. Tapi dia ini enggak bukan yang bangunkan yang goyang-goyang badan gitu, enggak. Oh ya kemanggil itu, cak gitu. Manggil. Oh iya Dia sih. Oh iya doang sih, gitu. aku nggak bisa mikir, sorry, aku nggak bisa mikir karena karena aku mikirkan orang di belakang Kok aku. berani banget gitu kan bangunan aku, sedangkan ada manusia ada makhluk itu di situ. Nah Terus itulah. bilang, siapa yang mau manggilkan bangunkan
menginginkan digoyang-goyang gitu. Aku manggil dari pintu lah kata dia bilang kayak gitu. Tapi aku nggak bangun-bangun katanya. Hmm. Aku pikir kan mungkin aku ngantuk banget gitu. Jadi ya udahlah kak gitu. Bohongan kamu aku bilang sama kakak kan bohongan kau kan. Enggak benar dia bilang gitu. Ih nggak percaya. Soalnya dia cerita sama orang-orang rumah. Kalau dia bohong nggak mungkin dia cerita gitu lah. Ya, gimana ya? Nggak takut ke kakak kau kayak neneknya noleh gitu atau gimana tuh? Ih, lagi serem tuh. Ah Ih. itulah Ih. dia nggak ada sih tapi katanya itu dia tuh benar-benar kayak aku kan tidur meluk guling terus tau lah biasa kita meluk guling mana kan Haha. nah tangan dia kaki dia tuh mengikuti bentuk badan aku. Hmm. Jadi kayak aku meluk guling tangan aku begini dia pun tangannya begitu juga di atas tangan aku kakinya begitu juga di atas kaki aku itu. Aduh, aduh, serem ya. Ini kayaknya berubah Mm-mm, rasa jadi hawa di sini nih. Sumpah, sumpah, Cak. Kayak kayak tiba-tiba hangat gitu. Tadi itu kan biasanya tiba-tiba tuh hangat, agak-agak hangat gitu gimana. Uh, kalau menurut film Insidious sih kayaknya ada sesuatu sih. Jangan gitulah, Cak. Tolonglah, Cak. Tolong agak kita nih saling membantu lah gitu kan. Aman 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 lah. aman ya, aman 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 aman. Iya siap, aman. Ini kan malam minggu lagi jalan lagi. Oke, siap siap. Malam Minggu. Betul betul gak sih? Betul ya. Setelah itu, apakah masih Selain ada itu lagi? kalau di rumah itu paling kayak malam-malam aku kebangun mau ke WC kan Hmm, terus dengar bunyi langkah kaki tapi diseret gitu di rumah itu kan kayak pakai sendal kan hmm, semuanya jadi bunyi langkah kaki terus aku lantainya tuh semen semen hmm. halus tapi bukan semen kasar Iya tapi iya. tuh kalau misalnya jalan pakai sendal diseret masih kedengaran bunyinya Heeh. jadi aku nggak tahu sih ini pas kapan lupa aku kayak ini pas masih SMP kayak uh, opa aku kan udah meninggal udah Hmm, lama sih meninggalnya pas aku SMP kelas 1 hmm, jadi pas malam-malam aku kebangun mau ke WC aku turun tangga tangga aku tuh kayak gini turun gini baru belok oh iya iya iya. nah jadi tuh kalau belum di belokan tuh nggak ketahuan gitu kan ada orang jalan atau enggak Heeh. nah jadi aku turun pelan-pelan belum sampai di belokan tuh aku dengar ada bunyi orang jalan langkah kaki jalan diseret seret 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 gitu terus penasaran nah ini baru aku penasaran Hmm. karena masih malam masih masuk akal mungkin masih ada Yang keluar masih gitu. ada orang dari WC gitu kan dan WC ke Iya kamar iya. gitu. Jadi aku turun pelan-pelan tapi nggak berani aku ini nggak berani ngejar banget juga nggak berani aku Hmm. pelan-pelan udah nyampe bawah aku intip kanan kiri nggak ada orang aku pastikan mungkin udah masuk kamar aku masuk kamar nggak ada ini nggak ada orang semuanya orang tidur aku ke depan di depan lampu ruang tamu nggak ada orang juga terus ya udah aku ke WC paginya baru aku ceritain sama orang rumah bang tadi malam siapa yang ini yang fungsi malam-malam kayak gitu. Mana ada kamu kayak gitu nggak ada terus lah orang rumah pokok terus mereka nanya kan ngapa pasti kau dengar pagi kan kata dia bilang gitu. Kayaknya udah hafal gitu kayak ya adalah aku terus gitu pas aku ceritain gitu itu lah kata dia opa lah tuh kayak soalnya opa aku tuh kalau jalan emang kayak gitu diseret terus Oh. pelan 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 gitu jalan paling Hmm. kayak gitu ya sih nggak ada yang gimana gimana lagi cuma Tapi emang tapi gangguannya kayak gitu apa sih tidak membahayakan lah gitu kan? enggak Cuman paling enak ngasih doang. ngasih ngasih tanda Iya. gitu. Tapi kan lumayan gitu Oh maksudnya. iya lumayan, bukan lumayan lagi sih Cak kalau aku Enggak akan ini maksudnya. tidak kesana lagi mungkin. Tapi ya gimana aku sih masih jalan aku ke situ-situ lagi udah tahu Iyalah, masih juga aku tidur di atas iya kayak sih. gitu. Namanya juga udah ini kan tempat ngumpul keluarga lah Ah, istilahnya. Nggak mungkin lah nggak kesana. tapi tuh kayak ini tuh udah bukan kenalan lagi men. Hmm, Soalnya aku udah cukup sering gitu SMP SMA aku di situ. hmm, SMA kelas 1 kan aku masih di situ sebelum aku pindah hmm. dari SMP kelas 1 aku di situ. Jadi kalau misalnya kayak gitu ya udah bukan gangguan. Oh, pernah juga aku uh, ini pas SMA.
Banyak SMA kelas sekali 1. ya. Ih, banyak Anda sangat tabah ya. sama-sama tuh kak sekolah gitu. Tapi tuh nggak bisa, dia tuh bukan bukan kayaknya bukan tipe hantu yang kalau dicuekin lari gitu ya. Hmm. Kayak Heeh. dicuekin harus bikin kau takut kayak gitu. Jadi ini kejadian tuh eh, aku kan aslinya nggak penakut orangnya. Hmm. Tapi kalau misalnya aku perasaan udah nggak enak tuh takut takut banget. Nah Hmm. jadi pada malam itu aku tuh eh, abang kelas aku kebetulan teman abang sepupu aku Hmm. meninggal kecelakaan dekat rumah. Jadi dia punya helm yang bekas darah dia lah tuh Aduh, masih Cak. ada di depan kamar, di depan sumur. Aduh, Jadi Cak. helm tuh di depan jendela, di depan sumur gitu. Helm Iya. itu lah belum Aduh. ada dibersihkan. Jadi Hmm. itu kami ini semuanya ngumpul di kamar depan sumur Hmm. nonton, dan aku ngerasa takut sekali. Gitu kalau nggak salah abang aku tuh baru meninggal sekitar 1 mingguan gitu lah. Iya. Aku takut banget, tapi aku ngantuk. Ngantuk kan aku bilang sama kakak sepupu aku kan hidup sama kakak sepupu aku bilang, kak ngantuk, aku bilang ya lah tidur, aku bilang kan aku nggak pernah kayak gitu tuh, biasanya aku mau tidur ya udah tidur aja gitu kan, Hmm. nggak minta kawanin. Tapi malam itu tuh benar-benar takut banget. Ayolah kak aku ajak kakak gitu kan. Hmm. Tapi dia nggak mau, dia gak sana sendiri kata dia bilang. Lah akhirnya karena aku ngantuk kan, naiklah aku sendiri, benar-benar berdebar, aku benar-benar takut sekali aku naik atas tuh. Akhirnya aku tidur dan di kamar dia tuh lampu mati, Heeh. nggak, lampu itu putus, nggak dipasang dia lagi. Iya, iya. Ih, gelap, benar-benar kayak gelap abadi lah di kamar dia tuh, nggak ada penerangan. Ada penerangan dari luar, dari lampu lampu depan kamar. Heeh. Tapi tuh kamar gitulah kayak bias-bias ya kan. Hmm. Begitu aku nyampe atas, aku langsung tidur. eh, Tutup pakai ini, tutup selimut, aku tutup tutupan pakai selimut. Hmm. Terus di tidak lama aku belum belum bisa tidur kan karena takut kan. Hmm. Tapi aku pastikan tidur, aku pas pejam mata. Tidak lama aku dengar orang jalan di kamar, di Hmm. dalam kamar, Hmm. samping tempat tidur. Dia jalan kayak bunyi injak plastik. Tahu bunyi plastik kan Tahu, kalau di tahu. remuk bunyinya kayak gitu bunyinya. Plastik inilah, plastik minuman lah gitu kan. Plastik yang hitam tuh. Oh, iya, iya, iya. Nah, aku dengar bunyi itu sambil dia apa bunyi plastik itu dipijak gitu apa. Heeh. Padahal nggak ada plastik di kamar itu, nggak ada apa-apa gitu kan. Tapi aku nggak berani mau ngintip karena gelap. Aku takut kayak gitu aku buka selimut Ah. kayak halo di depan muka aku. Aduh. Aduh. Jadi kayak dah lah, mending aku nggak usah buka selimut, jadi aku tutup terus. Tapi lama-lama soalnya hilang sendiri. Paginya baru aku cerita sama kakak, besok-besok kalau aku minta kawan gak tidur kawan kan aku hilang lagi. Kok nggak Paling ngapain nggak tidur gitu di ruang tamu gitu sih pas sabar nonton atau gimana? Kak numpang enggak lah, tidur bentar nanti angkat aku ya kak ke atas gitu. aku udah sebesar ini tuh, maksudnya ya orang nggak akan pulang angkat aku apalagi ke atas. Kakak aku kecil lagi, kecil dari aku. Dan di kamar itu tuh orang, kamar khusus nonton doang, nggak ada tidur. Hmm, gila. Banyak sekali, Cak. Paling tidak sih kayak gitu aja gangguannya, kayak orang jalan gini, jalan-jalan. Kalau kayak bareng-bareng pindah sih enggak, ya udahlah. Sekarang pun kalau misalnya aku ke sana Hmm, itu tidurnya di bawah aja, aku nggak ke atas atas. Jemur iya, pakaian pun aku jemur di belakang aja, nggak ke atas. iya, Cak. Kau kan Terus sekarang udah nggak, dewasa, udah tahu pilihan yang baik lah gimana gitu kan. iya kan, gitu tuh kayak ini jelas nggak punya pilihan lain, aku harus ke atas gitu. Kalau Eh, sekarang ya udahlah. Kalau ini, Cak, kan di kampus kan sering lah kau di ruang mapala gitu kan. Nah, kalau di kampus tuh ada nggak sih? Pernah kami lagi latihan padus, Heeh. tiba telepon bunyi, telepon aula. Pas diangkat tidak ada suara tapi ada suara napas. Itu semua yang dengar.
enggak mungkin lah, gimana sih, kan Enggak, gak maksudnya kita maksudnya ramai ramai gitu. ramai-ramai ada orang di situ, maksudnya kami semua dengar ada bunyi telepon, Terus yang angkat mengangkat eh, salah satu penanggung orang di jawab, situ lah. tapi bukan mahasiswa, dosen. Oh, dosen yang angkat. Jadi dosen yang angkat dikira kan dari penanggung jawab kan, ternyata bukan. Pas diangkat tuh lah nggak ada suara, tapi ada suara nafas. Aku tidak cepat melakukannya, udah selesai aja kita latihan, turun pulang. Dan dia cerita dulu tuh sebelum itu. Enggak, Kapan ceritanya tuh? besoknya. Oh, ya selalu gitu sih kan. Selalu Jadi udah kita amankan dulu, tenangkan dulu baru cerita gitu. pulang dulu gitu kan. Udah pulang, besoknya baru. Soalnya belum jam pulang kan. Ah, Kebetulan hari itu pelatihnya nggak ada, jadi kami tuh hanya latihan-latihan vokal biasa kayak gitu. hmm, Jadi pelatihnya nggak ada, kami hanya latihan sama keyboardnya aja, keyboardisnya. hmm. Terus ini baru tanya kan pas latihan sore kan, Bu kemarin aku jadi balik awal waktu salah pokok adalah budayanya. Itulah baru dicerita, wow, aku bilang enggak ya di kampus ini, aku pikir kayak ya udah nggak mungkin lah kampus di Pontianak ada yang seram gitu kan. Iya, iya, Ternyata iya. sih Suara napas, napas siapa itu? gitu, tapi suaranya itu berat gitu loh. Mungkin Yang suara kayak yang itu yang perutnya besar. jauh dong, pun Anda tahu nyampe kan? dia WiFi sih, kan tapi dekat. lah, tapi bisa jadi aku tuh seram. Habis dari situ tuh kami itu setiap ada bunyi telepon, hati-hati, hati, Tadi napas itu. takutnya suara napas itu lagi. Oke, Cak, sepertinya aku dari tadi ini udah merinding ya, Cak ya. Udah enggak Sebenarnya nyaman. masih banyak yang mau aku ceritain. Nanti kita buat Tapi kayak part lainnya lagi. Karena sekarang kondisi aku nih benar-benar tidak memungkinkan Cak untuk melanjutkan ini. Ini udah dingin Cak, benar aku udah merinding aku. Pengen tidur lah aku cepat pokoknya. hebat juga bisa tidur habis ini. Aku nggak tahu nggak sih, tapi yang jelas aku muter lagu besar-besar, hidupkan lampu dan tidur. Padahal aku nggak hidupkan lampu kalau tidur, tapi sekarang kayaknya harus hidup lah. Harus hidup sih. Harus hidup Jadi sih. kayak siapa Fix. tahu tengah-tengah malam tiba-tiba kau bangun tapi lampunya La udah la mati la, gitu kan. aku tidak mendengar itu. Oke lah, Cak. Terima kasih banyak buat cerita yang sangat-sangat mendebarkan sekali. Sama-sama. Kalau untuk horornya sih aku terhibur lah ya. Aku sangat-sangat terhibur sama cerita kau. Cuman setelah ini ya, aduh, aduh, mau matikan lampu nih nggak bisa nih. Nggak bisa, ini harus hidup semua nih nanti ini. Makasih udah mau berbagi di podcast ini. Nanti kita Siap. bisa lah bikin-bikin lagi kan, karena masih banyak kayaknya ceritanya nih. Pengalaman ini banyak sekali soal horor kayak, atau mungkin nanti kita cerita-cerita soal hal lain lah kan, bisa kan, karena ini kan late night podcast nggak ada horornya gitu, bisa bahas Iya apa ya, aja. bisa. Bisa, oke. Thank you Cak, selamat beristirahat malam ini. Yo, thank you. Semoga kau tidurnya aman, lancar dan semoga bisa tidur sih. Oke, makasih Cak. Yo, Bye, thank you. uh, Oke, kita closing dulu ya guys. Oke cuy, jadi eh, itulah cerita dari sahabatku, salah satu sahabatku, Cicak Strop kalau panggilannya di kampus tuh ya, tapi namanya adalah Frega Sofri Pisesia Lasmareta. Oke, terima kasih Cica yang udah ngawakin aku malam ini dan ngebuat bulu kuduk aku merinding. Waduh, parah sih. Gimana kalian yang mendengarkan? Apakah sama seperti aku atau B aja mungkin bagi kalian para pemberani? Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kalian suka sama podcast ini. Jangan lupa juga hidupkan loncengnya supaya nanti dapat notifikasi kalau ada video-video baru. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Aku selaku pemilik channel ini undur diri. Ciao.